Sebelum memulai, ingat cari partai PKN. Nomor urut 9 deret. Ketiga sebelah kiri. Dan coblos nomor urut 5. Idewa Putu Cintianja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Salam kebangkitan Nusantara. Yang saya hormati Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara, sahabat saya Gede Pasek Suardike. Yang saya hormati jajaran pimpinan nasional, hadir Sekretaris Jenderal Pak Sri Mulyono. Pak Sri Mulyono mohon berdiri dan menghadap ke arah Gunung Agung. Hadir juga Bendahara Umum Pak Mirwan Amir, mohon berdiri sama menghadap Gunung Agung. Wakil Ketua Umum Bung Heri Hukubun, mohon berdiri menghadap yang sama, jangan menghadap yang lain. Meskipun sudah berdiri Wakil Ketua Umum SC Arifin sekaligus Ketua Bapilu, sebetulnya masih ada Wakil Ketua Umum dan jajaran pimpinan nasional yang lain, tetapi sedang melaksanakan tugas yang lain. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Provinsi Bali dan seluruh jajaran pengurus, para Ketua Pimcap se-Provinsi Bali, para pimpinan kecamatan, kader-kader utama, pejuang-pejuang kebangkitan Nusantara di Bali, para caleg DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Bali, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Sungguh saya bersyukur karena hari ini bersama rombongan Pimnas bisa hadir di Bali dan menjadi saksi langsung bahwa 30 hari menjelang pemungutan suara 14 Februari yang akan datang, PKN di Bali sungguh-sungguh tampak kelihatan dan saya saksikan langsung betul-betul sudah siap untuk menang pada pemilu yang akan datang. Bli Indra, saya sengaja untuk ke Bali, konsolidasi di Bali, itu bagian akhir, etape akhir, karena saya tahu bahwa PKN di Bali sudah relatif tertata sejak awal, apalagi dapat sentuhan dan bimbingan langsung dari Ketua Majelis Agung di Bali. Nah, karena itu dalam rangkaian konsolidasi partai dan konsolidasi pemenangan, Bali adalah bagian akhir finalisasi dari konsolidasi nasional itu. Saya yakin betul dengan getaran, dengan detak-detak politik yang sungguh terasa di Bali ini, meskipun partai kita ini partai yang paling muda, partai kita ini adalah partai yang paling baru, partai kita belum pernah ikut pemilu sebelumnya, tetapi dengan seluruh potensi yang ada, kombinasi potensi dan kekuatan yang ada, yakinlah di Bali PKN akan menjadi partai
yang kali pertama pemilunya sudah menjadi partai yang sukses dan berprestasi. Tidak salah kalau PKN menjadi partainya Semeton Bali. Tadi disampaikan juga bahwa PKN sudah melalui 2 etape. Etape pertama di Kementerian Hukum dan HAM. Etape kedua verifikasi administratif, verifikasi faktual di KPU. 2 etape ini relasi PKN, hubungan PKN adalah dengan lembaga pemerintah. Yang kedua adalah dengan badan penyelenggara pemilu. Etape yang ketiga, saudara-saudara sekalian, etape yang punya logika politik yang beda. Etape yang punya logika politik yang terkait langsung dengan rakyat. Etape ketiga adalah bicara relasi partai kita, hubungan partai kita, caleg-caleg partai kita dengan rakyat, dengan para pemilih, dengan rakyat yang kita harapkan sadar dan mengerti betul kemana mandat politiknya akan dititipkan, kemana mandat politiknya akan dipercayakan, kemana aspirasi dan kepentingan politiknya akan dipanggulkan, partai mana, caleg yang mana. Karena itu saudara-saudara sekalian, kata kuncinya pada etape ketiga ini adalah bagaimana PKN, seluruh calegnya dan seluruh kadernya betul-betul berusaha untuk meyakinkan rakyat bahwa meskipun partai kita ini partai yang baru dan masih muda, tetapi sebagai partai yang baru dan masih muda, justru kita punya komitmen politik yang paling segar. Kita punya komitmen politik yang paling amanah. Kita punya kesadaran kerja politik paling baru yang sesuai dengan dan relevan dengan tantangan-tantangan masyarakat di Bali maupun rakyat di seluruh Indonesia. Kata kunci itulah yang mesti kita pegang. Kata kunci itulah yang mesti kita pedomani. Kata kunci itulah yang mesti memandu perjuangan kita 30 hari ke depan. Tinggal waktu 30 hari ini, seluruh potensi, seluruh kekuatan, seluruh energi politik kita tumpahkan sekeras-kerasnya, kita tumpahkan sehebat-hebatnya, kita bikin kencang sekencang-kencangnya di seluruh daerah pemilihan, dan pada waktunya nanti 14 Februari yang akan datang, tidak ada satupun TPS di Bali yang tidak dihiasi oleh suara-suara PKN dalam jumlah yang besar. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita betul-betul mesti menyadari, kita betul-betul mesti menyadari di mana tempat berdiri kita sekarang ini. Tempat berdiri kita sekarang ini adalah dalam barisan partai baru, tetapi partai baru kita, PKN kita, adalah baru yang otentik, baru yang ori, baru yang sejati, baru sampulnya, isinya juga baru. Isi baru itu apa?
tradisi politik baru yang ingin kita bangun, komitmen politik baru yang akan kita kembangkan, dan juga tradisi politik baru yang sungguh menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, rakyat sebagai pemegang kekuasaan politik. Falsafah politik inilah yang akan menjadi panduan dasar bagi kerja-kerja dan perjuangan politik kita. Kalau ada partai yang lain, kalau ada merasa punya kuasa politik, merasa punya daulat politik, kita PKN tidak boleh pernah merasa sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan atau kekuasaan politik. PKN dan kader-kadernya harus yakin betul bahwa pemegang kuasa politik, pemegang daulat politik itu adalah rakyat, adalah pemilih. Partai kita, politisi-politisi kita, PKN, hanyalah orang-orang yang siap untuk diberi mandat, hanyalah kader-kader bangsa yang siap dititipi amanah, adalah pejuang-pejuang politik yang siap diberi tugas dan wewenang untuk mengelola republik ini, untuk mengelola Indonesia, untuk mengelola Bali, untuk mengelola kabupaten kota di Bali. Falsafah ini, saudara-saudara sekalian, akan menyadarkan kita bahwa kita PKN itu tidak boleh melampaui pangkatnya rakyat. PKN tidak boleh lebih tinggi pangkatnya daripada rakyat. Pangkat tertinggi dalam politik itu bagi PKN adalah rakyat. Karena pangkat tertinggi menurut PKN adalah rakyat, maka kader-kader PKN harus siap, harus sedia, harus loyal sebagai pejuang suara rakyat selamanya. Ini falsafahnya. Dengan cara begitu, saudara-saudara sekalian, maka semangat kebangkitan Nusantara itu betul-betul berakar dari kesadaran pokok bahwa pemegang daulat politik dan kekuasaan politik itu adalah rakyat. Kalau kesadaran itu yang terbangun, maka nilai-nilai dasar yang diperjuangkan oleh PKN, nilai gotong royong, nilai berdikari, nilai kesetaraan, nilai demokrasi, nilai kemajuan, nilai kenusantaraan, itu betul-betul lahir dan berkembang dari kehadiran dan eksistensi rakyat seperti itu. Dan kalau itu yang memandu perjalanan saudara-saudara sekalian, para caleg dan kelak saudara-saudara sekalian adalah wakil-wakil rakyat di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, maka tidak ada rumus, maka tidak ada alasan, maka tidak ada argumentasi sekecil apapun bagi PKN dan kader-kadernya untuk meninggalkan rakyat. Karena kalau PKN dan kader-kadernya meninggalkan rakyat, detik itu juga PKN sedang menggali kuburnya sendiri. Sebagai partai politik, tentu kita tidak ingin
menggali kubur kita sendiri. PKN kita yakini justru akan relevan selamanya, selama Republik ini ada dan hadir. PKN kita yakini akan menjadi tenaga, menjadi energi, menjadi bagian logis dari pergerakan zaman yang menyertai Indonesia ini. Dan selama Indonesia ada, PKN adalah salah satu juru kemudi penting bagi kemajuan dan masa depan Indonesia. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, meskipun sekarang posisi duduk saudara sedang membelakangi Gunung Agung, tetapi saya yakin saudara-saudara punya semangat untuk melakukan pendakian politik sampai puncak. Puncaknya belum 2024. 2024 itu baru etape pertama, baru lereng pertama yang kita daki. Lereng pertama itu adalah kita ingin meletakkan dasar-dasar bahwa PKN pecah telurnya di Senayan, pecah telurnya di DPRD provinsi, pecah telurnya di DPRD kabupaten kota dengan jumlah kursi yang cukup. ...2029 dan seterusnya itu kita daki lereng yang lebih tinggi, dan kita daki lagi yang lebih tinggi. Yakinlah kalau proses pendakian itu sungguh-sungguh kita lalui dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dengan persaudaraan, dengan kerja keras yang terbaik, suatu saat partai kita ini, bendera partai kita ini, kejayaan partai kita ini ada di puncak tertinggi Gunung Agung. Ketika kita naik puncak Gunung Agung, kita tidak ingin prosesnya menarik yang di atas ke bawah. Bagi yang di atas, kita tidak berusaha menariknya ke bawah. Biarkan yang menariknya ke bawah. Yang di atas-atas itu adalah sejarah. Sejarah yang akan menariknya, rakyat yang akan menariknya. Kalau rakyat sudah melihat bahwa yang sekarang di atas-atas itu tidak lagi hadir di dalam nafas, dalam denyut nadi, di dalam kesadaran aspirasi rakyat, yakinlah rakyat akan terbangun kesadaran dan kemengertiannya bahwa yang sebelumnya dipilih dan dipercaya itu layak dikoreksi. Sudah waktunya dievaluasi, sudah waktunya dilihat kembali. Hasil evaluasi, hasil koreksi, hasil melihat kembali itu, rakyat akan menempatkan pada porsi yang tepat. Yang atas boleh jadi ditarik ke lereng yang agak ke bawah. Yang di tengah-tengah mungkin digeser agak ke pinggir. Nah, kita yang baru, yang muda itu kemudian dibukakan ruang oleh rakyat agar pendakian kita makin tinggi. Mengapa? Karena rakyat nanti pasca 2024 akan melihat bahwa politisi-politisi PKN itu politisi-politisi yang betul-betul setia, politisi-politisi yang betul-betul loyal,
politisi-politisi yang betul-betul amanah dan bertanggung jawab, politisi-politisi yang betul-betul cakap bekerja. Jadi kecakapan bekerja, kecakapan menjalankan amanah rakyat, dan loyalitas atau kesetiaan politisi-politisi PKN itu akan menjadi salah satu titik tumpu penting agar pendakian kita makin tinggi. Kalau kita setia, saudara-saudara sekalian, kalau kita loyal, kalau partai kita selalu hadir di tengah-tengah kehidupan rakyat, maka rakyat ketika menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, melihat ke depan, menoleh ke belakang, yang terlihat di situ adalah PKN, kader-kader PKN, politisi-politisi PKN, bukan yang lain. Kalau di sekitar kehidupan rakyat itu yang hadir PKN, maka yang akan diingat, dipercaya dan dipilih pastilah PKN. Tidak mungkin yang lain. Nah, kita sedang berproses ke arah sana. Sebelum mendaki ke puncak itulah kemarin saya dan teman-teman di Kintamani. Pergi ke Kintamani, tempat penuh kenangan. Terlihat Danau Batur, indah pemandangan. Kalau sungguh kita berani mengambil jalan perjuangan, mesti teratur dengan penuh keberanian. Bukan pantun, ini cerita kemarin. Ya, tapi kalau jadi pantun itu nggak sengaja. Nah, ini suara otentik ini. Anak muda harus semangat. PKN harus yakin menang. Suasana di tempat ini, saudara-saudara sekalian, menggambarkan itu. Mohon maaf, saya cerita sedikit. Dulu, menjelang pemilu 2009 yang lalu, ketika saya banyak jalan ke Bali, itu saya lihat terlalu banyak yang berkibar, itu salah satu bendera partai. Banyak sekali, sangat dominan. Sangat dominan. Pemilu 2014, pemilu 2019 saya tidak bisa lihat langsung. Tetapi saya mendapatkan informasi yang sama. Tapi menjelang pemilu 2024 ini, saya lihat bendera-bendera partai itu relatif cair. Relatif berimbang. Sekurang-kurangnya dalam perjalanan dari bandara ke tempat ini, kemarin dan hari ini. Saya menduga alam sedang bekerja. Kita boleh berbaik sangka bahwa semesta punya logika politik sendiri. Kalau alam yang bekerja, kalau logika politik semesta yang bekerja, maka yang menjadi bagian dari semesta ini tidak mungkin terhindar dari logika semesta itu. Dan di dalam logika semesta, di dalam gerak alam itu, di dalam nafas yang sedang bekerja itu, nafas alam yang sedang bekerja itu, di situ ada Partai Kebangkitan Nusantara.
Kalau alam menghendaki, kalau logika semesta menyerap partai kita, kalau rakyat menghendaki hadirnya partai kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membendung, tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa mencegah. Selalu ada yang berusaha menghambat, selalu ada yang berusaha mencegah, tapi siapa yang bisa mencegah logika dan kekuatan alam? Tidak akan bisa, saudara-saudara sekalian. Tidak akan bisa. Nah, karena itu saya ingin lanjutkan cerita. Makan duren, duren Singaraja. Minumnya jus alpukat dari Klungkung. Kalau PKN ingin berjaya bersama rakyat, tidak bisa dibendung. Bukan pantun ini cerita juga. Tetapi cerita ini saya harapkan sebagian kata-katanya menginspirasi dan menggerakkan kita. Menginspirasi itu mendorong, memotivasi, dan membuat seluruh energi dan kekuatan kita bergerak maksimal. Dan saya yakin itu salah satunya di Bali ini. Saya yakin, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ketua Pimda bahwa PKN di Bali ini tidak hadir dengan lipstik yang tebal. PKN di Bali ini tidak hadir dengan gincu yang tebal, dengan make up yang tebal. Tapi partai memang mesti ada make up-nya. Tapi make up yang tipis-tipis, lebih alamiah, lebih natural, itu akan membuat tampilan partai kita juga tampilan partai yang natural. Partai yang alamiah, partai yang alamiah dan natural pasti lebih mudah berjahit lahir batin dengan rakyat. Tapi kalau make up-nya terlalu tebal, itu seperti tembok penghalang yang menghalangi hubungan partai dan politisi dengan rakyat. Karena rakyat hanya melihat make up-nya, tidak melihat wajah aslinya. Partai yang tidak otentik, politisi-politisi yang tidak ori, yang tampil tampak di muka itu falsu-falsu. Tidak asli. Kalau tidak asli, palsu, itu artinya adalah menghadirkan bukan pembohongan, bukan, tetapi menghadirkan hal yang bisa memanipulasi kesadaran dan pilihan rakyat. Karena yang tampak itu begitu indah, tetapi indahnya adalah indah kosmetik politik. Kita, partai kita mesti indah juga, tetapi bukan indah kosmetik politik, tetapi indah komitmennya, indah cita-citanya, indah perjuangannya, indah semangatnya, indah sebagai pejuang suara rakyat selamanya. Pejuang suara rakyat selamanya itu adalah semangat kita.
Karena saya keliling Indonesia itu ketemu dengan berbagai macam ragam masyarakat, bertemu dengan berbagai macam ragam suara rakyat. Kesimpulannya dari berbagai suara itu bahwa rakyat kita mulai sadar bahwa banyak politisi, ada partai yang mendekati rakyat, yang rajin turun berkomunikasi dengan rakyat, yang rajin menyapa rakyat hanya saat-saat musim politik saja, hanya saat-saat pemilu dan pilkada saja. Ketika pemilu dan pilkada selesai, partainya tidak hadir, politisinya tidak hadir, jangankan hadir, dihubungi saja susah. Segera setelah dilantik jadi anggota dan DPR dan DPRD, nomor handphonenya diganti baru. Nomor yang biasa dipakai komunikasi dengan rakyat itu mati. Mati, tidak bisa dihubungi. Nah, ini adalah cara kerja lama. Cara kerja lama yang harus kita koreksi. Karena cara seperti ini menempatkan rakyat hanya sebagai objek politik. Cara seperti ini menempatkan rakyat hanya sebagai peralatan untuk menang. Menempatkan rakyat hanya sebagai perkakas untuk keberhasilan politik. Rakyat tidak dihormati, rakyat tidak dimuliakan, rakyat tidak ditinggikan, rakyat tidak diakui sebagai pemegang kuasa politik dan daulat politik. Lalu demokrasi macam apa yang bisa kita bangun dengan cara kerja politik yang lama seperti ini? Tidak ada demokrasi yang bisa kita bangun kalau cara kerja politiknya lama seperti ini. Kita ingin cara kerja politik baru. Cara kerja politik baru itu adalah kembali yang tadi saya sebut, kita mesti sadar bahwa asal muasal kuasa dan daulat politik itu dari rakyat. Ownernya adalah rakyat. Politisi dan partai itu hanya direksi-direksi, hanya petugas-petugas, hanya pelaksana-pelaksana. Nah, rakyat tiap kali bisa mengganti pelaksana yang tidak cakap. Tetapi memang kadang-kadang sebagian pemilih kita meskipun sudah dikecewakan sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi menjelang pemilu kemudian ada kosmetik baru lagi yang tebal, itu kemudian menganggap kosmetik itu sesungguhnya. Nah, tugas kita adalah menjadi bagian dari kekuatan rakyat yang di tengah-tengah rakyat itu sekaligus kita melakukan penyadaran bersama, gerakan penyadaran bersama bahwa jangan pilih kosmetik politik, tetapi pilihlah politisi-politisi sejati dari Partai Kebangkitan Nusantara. Kalau tidak, nanti saudara-saudara sekalian, demokrasi kita sampelnya demokrasi, tetapi isinya seperti yang dikritik oligarki. Sampelnya demokrasi, tetapi isinya oligarki. Kalau isinya oligarki, itu kemudian punya pengaruh ke juga cara kerja partai-partai. Partai-partai tidak mempraktekkan demokrasi, tidak mempraktekkan egalitarianisme, kesetaraan politik di dalam partainya itu, tetapi kemudian yang dipraktekkan adalah
familikrasi, keluargakrasi. Ada tidak? Ada apa banyak? Nah, kalau partai mempraktekkan asas familikrasi, keluargakrasi, siapa yang diutamakan? Apakah rakyat? Tidak mungkin. Jangankan rakyat, menyediakan ruang politik bagi kadernya sendiri saja yang mestinya punya hak dan kesempatan yang sama, familikrasi itu tidak sanggup. Karena kader yang banyak itu sebagian besar bukan familinya. Apalagi berpikir rakyat lebih luas lagi. Nah, kita ingin bangun tradisi baru bahwa partai kita ini partai modern yang mempraktekkan asas-asas, tradisi dan prinsip-prinsip demokrasi, dan salah satu yang penting di situ adalah bahwa rekrutmen politik yang kita dorong dalam posisi apapun asasnya adalah meritokrasi. Kita harus mempraktekkan merit system. Merit system atau meritokrasi itu apa? Yang kita dorong, yang kita dukung, kita perjuangkan, kita promosikan adalah kader-kader yang betul-betul cakap dan berprestasi, punya komitmen yang bagus, apapun latar belakangnya, dari manapun asal keluarganya, dari manapun asal daerahnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kepercayaannya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, itu namanya Nusantara. Dengan asas seperti itu, maka tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, tidak ada lagi yang namanya penyingkiran-penyingkiran, menyisihkan-menyisihkan, mengusir-mengusir. Tidak ada lagi yang namanya anak tiri di dalam proses pembangunan nasional kita. Semuanya anak kandung, semuanya dianggap nomor satu, warga negara nomor satu. Tidak ada yang nomor dua, tidak ada yang nomor tiga. Indonesia hanya bisa bergerak maju menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, adil, merata kalau tidak ada pikiran-pikiran dan cara-cara lama yang diskriminatif seperti itu. Cara-cara lama yang menempatkan orang-orang tidak setara. Kalau ada prinsip kesetaraan, maka yang dilihat adalah kecakapannya, prestasinya, kemampuannya, dan bukti komitmennya. Itu baru namanya bangsa ini akan bergerak maju. PKN ingin seperti itu. Bukan hanya ingin, PKN berkomitmen, PKN akan berjuang, PKN akan mengambil posisi garda terdepan di dalam memperjuangkan asas-asas yang baik seperti itu. Kalau tidak, bangsa kita ini akan bergerak maju, tetapi pergerakannya tidak akan cepat, akan begitu-begitu saja, bergerak tanpa akselerasi. PKN baru muda harus menjadi kekuatan akseleratif bagi kemajuan bangsa kita, bagi kemakmuran yang dibagi merata. Karena itu, program-program yang diperjuangkan PKN adalah program-program yang terkait dengan seluruh kehidupan masyarakat kita, bahkan sebelum lahir sampai meninggal. Sebelum lahir itu kita punya perhatian yang besar kepada ibu hamil. Setelah lahir kita punya perhatian besar kepada balita yang sehat. Kita punya perhatian besar kepada pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Kita punya perhatian besar
pada program-program kesehatan yang betul-betul aksesnya merata bisa dinikmati seluruh rakyat. Kita punya perhatian besar bagaimana petani menjadi tuan rumah di negeri sendiri, nelayan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, profesi apapun bisa tumbuh dan berkembang. Anak-anak muda terfasilitasi untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru dengan program wirausaha yang dibantu, dibela, diadvokasi oleh pemerintah. Dengan begitu ekonomi akan tumbuh, pertumbuhan ekonominya akan inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu tumbuhnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi oleh sebanyak mungkin rakyat. Kalau ekonomi tumbuh tetapi tumbuhnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang segelintir, itu akan memperkuat oligarki. Oligarki ekonomi dan oligarki politik kemudian bekerja sama mempertahankan keadaan itu. Itu yang mesti kita koreksi. Kita ingin membangun demokrasi yang sungguh-sungguh asasnya pada kekuatan rakyat. Kita tidak ingin Indonesia ini berkembang menjadi plutokrasi. Apa itu plutokrasi? Plutokrasi itu adalah negara yang kekuasaannya hanya dikuasai orang-orang kaya. Kalau dikuasai orang-orang kaya, maka rakyat di mana tempatnya? Bangsa yang makmur, negara yang makmur harus makin banyak orang-orang kaya. Harus makin banyak ekonomi yang tumbuh itu melahirkan orang-orang kaya. Tetapi orang-orang kaya macam apa? Orang-orang kaya yang sadar keadaan bangsanya, tidak eksklusif, dan kemudian menjadi aktor-aktor pertumbuhan ekonomi yang punya kontribusi nyata bagi distribusi atau pemerataan kesejahteraan rakyat. Saudara sekalian, PKN ini tolong dicatat. PKN tidak pernah memusuhi orang-orang kaya. PKN bukan musuhnya pengusaha-pengusaha besar. PKN bukan musuhnya konglomerat-konglomerat. Tetapi PKN ingin pertumbuhan ekonomi itu bermakna juga bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang besar oleh PKN tidak akan dihambat. Yang besar oleh PKN tidak akan dikecilkan. Tetapi PKN ingin yang kecil-kecil itu ikut tumbuh besar, dan kemudian pilar-pilar ekonomi kita menjadi makin luas, dan di situ menjadi dasar bagi demokrasi ekonomi, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu maka PKN akan bersama-sama rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Karena dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, maka seluruh rakyat bisa menikmati semangat intisari dari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu prinsip dasarnya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan melanjutkan lebih jauh lagi, tetapi saya ingin betul-betul pertemuan kita hari ini, simekrame kita hari ini, menjadi momentum politik yang penting. Momentum politik yang penting, yang fundamental bagi kita sendiri, PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, bagi perjuangan kita, tetapi
juga sekaligus menjadi momentum yang berharga bagi kontribusi kita kelak kepada kemajuan Republik ini, bagi kebangkitan Nusantara. Saya berharap betul bahwa pertemuan kita, konsolidasi kita, simokrame kita, simokrame Nusantara hari ini melahirkan semangat yang makin menyala-nyala, motivasi yang makin meledak-ledak, militansi yang makin meluap-luap. Karena hanya dengan itu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai partai baru tidak akan terlalu ketinggalan di dalam balapan politik pemilu 2024 ini. Kita tidak perlu berpikir, kita tidak perlu bermimpi terlalu jauh, kita dapat medali emas, medali perak, atau medali perunggu. Biarkan itu menjadi hak konvensional dari partai-partai yang sudah lama dan lengkap seluruh perjuangan politiknya. Kita cukup sampai pada finish. Kita sampai pada titik finish, dan finish itu apa? Finish itu yang di pusat, DPR pusat, ada di gerbang DPR Senayan. Yang untuk DPRD provinsi sampai gerbang DPRD provinsi. Yang DPRD kabupaten kota kursinya sudah disiapkan di ruangan-ruangan DPRD kabupaten kota itu. Tapi terkait dengan kursi, kesempatan yang penting ini, saya juga ingin mengingatkan komitmen kita. Saudara sekalian, tujuan kita untuk pemilu, tujuan kita bertanding dalam pemilu, tujuan kita berkompetisi dalam pemilu bukan untuk kursi. Kursi bukan tujuan kita. Kursi itu harus kita posisikan sebagai sarana perjuangan kita berikutnya. Kalau kursi menjadi tujuan kita, maka setelah duduk di kursi itu, kita punya hak untuk lupa. Tapi kalau kursi bukan tujuan, tapi kursi sarana perjuangan, justru kursi itu ketika saudara-saudara sekalian duduki, kursi itu selalu mengingatkan tentang kewajiban dari mana saudara-saudara sekalian diberangkatkan untuk sampai di kursi itu. Dari dapil masing-masing, dari rakyat pemilih di dapil masing-masing. Jadi falsafahnya harus betul-betul kita pegang teguh, bahwa kursi bukan tujuan, tapi kursi sarana perjuangan. Kalau DPRD Provinsi Bali, DPRD Kabupaten Kota di Bali dapat kursi, yakinlah nanti dalam pilkada-pilkada di Bali ini PKN sudah akan menjadi bagian dari aktor penting pemilu kada. Kalau sudah menjadi aktor penting pemilu kada, maka kita punya petugas-petugas atau pejuang-pejuang di legislatif, dan kalau sukses pilkada, kita juga punya pejuang-pejuang di eksekutif. Kalau garis ini bisa kita lalui, yakinlah yang akan datang 29 situasi kita akan jauh lebih baik. Perangkat perjuangan kita akan makin lengkap. Syaratnya apa? Syaratnya seluruh politisi PKN betul-betul ingat, setia, loyal kepada rakyat yang memberangkatkan dia. Rakyat yang memberangkatkan dapil-dapil menjadi lapangan pertandingan sama sekali tidak boleh dilupakan.
Itu prinsip dasarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, dengan penuh kegembiraan, rasa syukur, dan saya dengan tulus ingin mengucapkan apresiasi, penghargaan, dan sungguh terima kasih. Terima kasih dan terima kasih kepada Pimda PKN Provinsi Bali, pada Pimcap PKN se-Bali, pada kader-kader PKN seluruhnya di Bali, pada pejuang-pejuang kebangkitan Nusantara di Bali. Karena saudara-saudara sekalian sudah mengambil banyak langkah-langkah inisiatif, inovasi-inovasi politik, kreasi-kreasi politik lokal yang itu turut memberi warna bukan hanya di Bali, tetapi juga mengirimkan pesan-pesan semangat juang kepada kader-kader PKN se-Indonesia. Sungguh saya apresiasi, memberikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tidak terhingga. Marilah waktu tinggal 30 hari ini kita lanjutkan perjuangan itu sampai finish. Jangan kita berjuang sudah lama, dari kapan, tapi kemudian 30 hari ini kemudian kita sudah merasa seolah-olah sampai finish. Belum finish, masih ada 30 hari. 30 hari ini mungkin akan menjadi hari-hari yang panjang buat kita. 30 hari ini mungkin akan menjadi hari-hari yang berat dan penuh tantangan buat kita. Tetapi ujungnya nanti 14 Februari yang akan datang, kita yakini akan berubah menjadi hari yang indah buat PKN. 14 Februari kita yakini akan menjadi simbol kasih sayang rakyat kepada Partai Kebangkitan Nusantara. Hasilnya adalah suara yang cukup, dan suara yang cukup itu kemudian dikonversi bisa menjadi kursi, dan kursi itu sekali lagi adalah simbol kepercayaan rakyat yang harus dipegang penuh amanah dan tanggung jawab. Saya berharap betul bahwa angin semilir dari Gunung Agung ini juga mengirimkan pesan kesemiliran kepada seluruh pemilih di Bali, bahwa kesemiliran ini artinya PKN sedang menawarkan harapan baru yang lebih segar. Saya tidak boleh menilai partai-partai yang lain, tetapi lewat podium ini tidak keliru, tidak salah kalau saya ingin mengirimkan pesan dan harapan kepada seluruh rakyat di Pulau Bali ini, kepada seluruh pemilih di Pulau Bali ini, bahwa marilah dengan jernih, dengan tenang, dengan teliti untuk melihat dan mengingat lagi apa pilihan pemilu yang lalu. Mari lihat lagi, evaluasi lagi, ingat-ingat lagi apa partai yang dipilih pada pemilu 2019 yang lalu. Politisi mana yang dipilih. Kemudian lihat lagi apakah partai dan politisi itu betul-betul sudah menunaikan amanah dan tugas seperti yang dulu pernah disampaikan, dijanjikan, diprogramkan. Kalau ada yang kurang amanah atau tidak amanah atau tidak bertanggung jawab atau kerjanya tidak cakap, kerjanya tidak sesuai harapan, nah, kami hadirkan partai baru dengan politisi-politisi yang cakap dan amanah, Partai Kebangkitan Nusantara,
mari dilihat-lihat, mari dievaluasi, mari diteliti, tapi yakinlah bahwa PKN adalah partai baru yang bisa membawa harapan baru bagi masyarakat Bali. Karena itu saya ulangi bahwa PKN saya yakini bisa menjadi partainya semeton Bali. Kalau partainya semeton Bali, maka yang bukan atau kurang atau sudah dianggap mengecewakan, ya lebih baik apa? Lebih baik apa? Ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, tetapi di TPS dilihat-lihat saja, yang dicoblos nanti adalah nomor 9 PKN. Ini bukan kampanye. Saya tidak mau kampanye buat masyarakat Bali, buat rakyat Bali, buat pemilih di Bali. Mengapa? Karena saya tahu rakyat di Bali, pemilih di Bali itu sudah menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bisa melihat mana sampul, mana isi. Pemilih yang bisa melihat secara rasional dan bisa melakukan evaluasi. Jadi kalau dilihat-lihat, dievaluasi, diteliti, dari 18 partai itu rasanya PKN adalah pilihan yang paling tepat bagi masyarakat Bali. Kalau mau punya DPR yang cakap dan bertanggung jawab, calon-calon DPR dari PKN silahkan dilihat tuh, dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Silahkan dilihat. Yakinlah kalau rakyat melihat, siapa lagi yang mau dipilih. Yang saya ingat itu nomor 1 GPS misalnya, nomor 2 Indra misalnya. Sampai ke bawah itu politisi-politisi yang cakap dan amanah menjalankan tugas. Nah, kalau sudah begitu, kan tidak ada alasan untuk berjudi memilih yang lain. Pilihan pasti dan pilihan berjudi itu kan akan memilih yang lebih pasti. Yang lebih pasti itu akan mendatangkan manfaat karena anggota DPR yang nanti dipercaya sanggup berjuang sungguh-sungguh untuk masyarakat Bali. Tapi kalau perjudian, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, kalau tidak, masih nunggu 5 tahun lagi. 5 tahun kan asem, kecut. 5 tahun menerima prank beruntun, itu kekecewaannya juga bisa berlipat-lipat. Nah, politik demokrasi itu bukan untuk melahirkan kekecewaan, tetapi pemilu demokrasi itu dilaksanakan dengan penuh kegembiraan, tetapi menghasilkan yang namanya kemanfaatan dan kemaslahatan publik, kebaikan-kebaikan publik, kebaikan-kebaikan bagi rakyat. Karena itu prinsipnya buat PKN adalah bahwa kalau PKN menang, maka demokrasi harus menang. Kalau PKN menang, maka rakyat harus menang. PKN tidak boleh menang, tapi demokrasinya kalah. PKN tidak boleh menang, tetapi rakyatnya terabaikan. Itu bukan prinsip PKN. PKN menang, demokrasi harus menang, rakyat harus menang. Itu prinsip dasarnya. Kalau ada rakyat yang merasa bahwa ada partai yang menang tetapi demokrasi tidak menang, rakyat tidak menang, lihatlah PKN sebagai harapan baru bagi bangsa ini, bagi negara ini, bagi Bali dan bagi seluruh
masyarakat Nusantara, seluruh Indonesia. Karena kita ingin lebih baik, dan lebih baik. Kita mulai dari Bali. Saya selalu lupa untuk berhenti kalau di Bali, karena saya tertulari oleh energi dan semangat saudara-saudara sekalian ini. Jadi setiap mau berhenti itu kesetrum lagi. Jadi tolong setrumnya diistirahatkan dulu sejenak, biar saya bisa untuk sementara mengakhiri sambutan ini, dan energi saudara-saudara sekalian nanti ditumpahkan sehebat-hebatnya di seluruh wilayah dapil, dan tidak ada dapil yang tidak tembus kursinya. Yakinlah perjuangan kita sampai di sana. Saudara-saudara sekalian, mari kita sempurnakan pertemuan kita ini dengan ungkapan optimisme berupa yel-yel perjuangan kita. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk berdiri sejenak. Nusantara! 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 Maju! PKN! Jaya! PKN! Jaya! PKN! Jaya! Bali! Menang! Bali! Menang! Lebih keras lagi! Bali! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.